Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Kembali lagi bersama dengan Kak Andrean. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat untuk belajar? Oke, jadi kakak rasa adik-adik harus tetap semangat belajar ya. Ingat, kakak selalu manifesting bahwa adik-adik ini adalah calon-calon orang sukses, calon-calon penghuni perguruan negeri tinggi favorit se-Indonesia. So, hari ini kita akan belajar lagi untuk persiapan UTBK adik-adik dalam program andalan kita, The One and Only Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Kids. Oke adik-adik, senang sekali bertemu dengan adik-adik kembali dalam program andalan kita. Selama 45 menit ke depan, kita akan belajar untuk subtes Bahasa Indonesia UTBK, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum, kalian akan mengerjakan soal sebanyak 20, tapi dalam waktu 15 menit. Jadi logikanya satu soal itu nggak cukup sampai 1 menit, jadi hanya sepersekian detik. Jadi adik-adik memang harus rajin berlatih agar familiar dengan soal-soal yang diberikan. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal nomor pertama. Jadi pastikan adik-adik baca dulu soalnya. Di situ dikatakan frasa yang sebentuk dengan frasa sedang mencuci. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah frasa yang sebentuk. Nah, jadi untuk menentukan frasa yang sebentuk, ada beberapa hal yang adik-adik harus ketahui. Nah, di sini kakak sudah berikan untuk dari segi cara kerjanya. Jadi yang pertama, untuk menentukan frasa sebentuk atau sepola, adik-adik harus tentukan dulu yang namanya jenis frasa. Nah, jadi kalau dalam jenis frasa, ada namanya frasa endosentris dan ada yang namanya frasa eksosentris. Jadi kalau misalnya frasa endosentris, itulah yang biasanya dimunculkan di dalam soal. Jadi ada yang namanya frasa koordinatif. Kak, gimana saya tahu frasa koordinatif itu seperti apa? Jadi frasa koordinatif biasanya di antara kedua katanya kalian bisa selipkan konjungsi dan atau konjungsi atau. Jadi misalnya kakak berikan contoh ayah ibu. Nah, ayah ibu ini masuk ke frasa koordinatif. Kenapa? Karena di antara kedua katanya kalian bisa selipkan dan atau konjungsi atau. Ayah atau ibu, ayah dan ibu. Nah, itu bisa ya. Nah, terus yang kedua ada yang namanya frasa atributif. Frasa atributif ini adik-adik harus ingat, dia itu ditandai dengan ada yang namanya inti dan ada yang namanya penjelas. Jadi adik-adik kalau misalnya untuk inti, dia itu disimbolkan dengan D, sementara kalau untuk penjelas, dia simbolnya adalah M. Nah, jadi misalnya kakak beri contoh rumah baru. Nah, rumah baru. Oke, kalau misalnya adik-adik lihat frasa rumah baru ini, yang mana yang inti? Rumah atau baru? Nah, yang inti adalah rumah. Nah, jadi otomatis ini adalah D, karena D itu lambang untuk inti. Sementara untuk penjelas, yaitu baru. Berarti dia ini simbolnya adalah M. Jadi polanya itu adalah DM. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya frasa atributif dia itu bisa DM, bisa MD. Nah, jadi contoh lain misalnya telah dibuat. Oke, yang mana yang inti? Telah atau dibuat? Nah, yang inti itu adalah dibuat. Berarti dia adalah D, berarti telah itu adalah M. Berarti telah dibuat, polanya itu adalah MD. Nah, jadi itu ya. Jadi koordinatif bisa diselipkan konjungsi dan atau konjungsi atau. Untuk atributif ada yang inti, ada yang penjelas. Dan untuk yang apositif dia itu di antara kedua katanya, kalian bisa selipkan konjungsi adalah. Jadi ini namanya adalah apositif. Jadi bisa kakak jelaskan misalnya seperti ini ya. Misalnya Bapak Prabowo. Nah, Bapak Prabowo Presiden RI sedang bertugas. Oke, jadi dalam hal ini yang mana di sini frasa apositifnya. Jadi frasa apositifnya itu adalah di bagian yang ini, Prabowo Presiden RI.
Jadi Prabowo adalah Presiden RI. Itu kan bisa diselipkan ya konjungsi adalah. Nah, jadi berarti dalam hal ini Prabowo dan Presiden RI ini adalah apositif. Jadi ciri-cirinya itu kata pertamanya sama dengan kata keduanya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi misalnya adik-adik sudah tentukan, oh dia itu frasa atributif. Karena memang di soal biasanya yang dimunculkan itu adalah frasa atributif. Jadi kalau seperti ini, berarti adik-adik tentukan dulu DMMD-nya. Nah, kalau misalnya Kak, saya lihat dia atributif polanya DM. Terus dari A Kak sampai error ada 3 opsi jawaban yang dia itu polanya DM Kak, sama dengan di soal. Jadi gimana selanjutnya nih Kak? Nah, selanjutnya adik-adik tentukan jenis kata kalau belum dapat jawabannya. Jadi misalnya kalian tentukan, oh kalau rumah itu jenis katanya itu adalah kata benda. Sementara baru itu adalah kata sifat misalnya. Nah, jadi adik-adik cari tadi yang di opsi yang misalnya dia sama-sama DM, cari kata pertamanya benda, kata keduanya kata sifat. Nah, misal, Kak saya lihat ada 2 opsi jawaban Kak yang sama dengan yang di soal. Kata pertamanya kata benda, kata keduanya itu adalah kata sifat. Jadi gimana nih selanjutnya Kak? Nah, kalau belum dapat jawabannya, langkah terakhir adik-adik tentukan pola imbuhannya. Jadi misal ada kata dasar kata imbuhan. Jadi misalnya telah dibuat. Nah, telah itu kata dasar atau dia menggunakan imbuhan. Nah, dia kata dasar ya. Kalau dibuat, nah dia menggunakan imbuhan. Berarti telah dibuat itu polanya KDKI. Kata dasar kata imbuhan. Nah, jadi misalnya Kak di soal dia kata dasar sama kata dasar. Berarti lihat di 2 opsi tadi, yang mana yang kata pertamanya kata dasar, kata keduanya kata dasar, berarti otomatis itu jawabannya. Nah, jadi gitu ya. Jadi jenis frasa dulu, koordinatif, atributif, atau apositif. Kalau belum dapat jawabannya tentukan jenis kata. Kalau belum dapat jawabannya lagi, untuk cara terakhir adik-adik tentukan pola imbuhan. Nah, berarti kita lihat ya. Untuk yang di soal nomor 1 kembali dikatakan frasa yang sebentuk dengan kata atau dengan frasa sedang mencuci. Nah, sedang mencuci, sedang dan mencuci. Nggak bisa ya, sedang atau mencuci. Nggak bisa, berarti dia bukan koordinatif. Nah, di sedang dan mencuci ada inti, ada penjelas atau tidak? Jawabannya ada. Yang mana yang inti, sedang atau mencuci? Oh, yang inti itu adalah mencuci, berarti ini D. Berarti sedang itu adalah M. Berarti kita cari yang atributif polanya MD. Nah, sekarang kita lihat di alfa benua terkering. Nah, jadi dalam hal ini benua terkering, kakak mau tanya, dia itu ada intinya atau tidak? Ada ya. Yang mana yang dibahas, benua atau terkering? Nah, jadi benua ya, berarti dia polanya DM. Ayah, ibu, ada inti enggak? Yang mana inti, ayah atau ibu? Dua-duanya inti kan? Nah, jadi dia itu masuknya ke frasa koordinatif, bukan atributif. Makanya dia itu bisa diselipkan konjungsi atau konjungsi dan. Jadi untuk yang bravo sudah otomatis bukan jawabannya karena dia frasa koordinatif, sementara yang kita cari itu atributif. Akan bermain. Kalau akan bermain yang mana inti? Akan atau bermain? Nah, bermain ya. Jadi otomatis bermain adalah D, akan adalah M. Jadi polanya itu adalah MD. Terus yang keempat atau di opsi delta, telah lemah. Nah, telah lemah yang mana inti? Telah atau lemah? Lemah ya, berarti ini D, ini M. Yang mana inti? Padang atau salju? Oh, ternyata yang inti adalah padang. Berarti polanya DM. Berarti kalau kita sesuaikan dengan yang di soal polanya MD, berarti otomatis yang bukan jawabannya itu adalah opsi alfa sama opsi error karena sama-sama polanya DM. Jadi antara C dan D. Selanjutnya gimana Kak? Nah, selanjutnya yang adik-adik ingat kata yang Kakak jelaskan, tentukan jenis kata. Jadi tentukan jenis kata itu saran kakak biar tidak kemakan waktu, tentukan jenis kata di kata kedua. Ngomong-ngomong di sini dia pakai imbuhan me. Berarti mencuci itu adalah kata kerja. Berarti kita lihat di opsi C dan D,
yang dia itu kata keduanya adalah kata kerja. Dan harusnya sudah jelas yang berupa kata kerja itu adalah di kata bermain karena dia menggunakan imbuhan ber. Nah, jadi dalam hal ini jawabannya itu adalah bagian Charlie. Nah, jadi seperti itu ya untuk frasa sebentuk. Tentukan jenis frasanya dulu. Kalau belum dapat jawabannya, tentukan jenis kata. Kalau belum dapat lagi jawabannya, tentukan pola imbuhan. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi itu ya untuk soal nomor 1. Dengan ini kakak rasa adik-adik sudah memahami. Berarti kita lanjut lagi ke soal berikutnya yaitu nomor 2. Oh, ternyata dikatakan frasa yang sepola dengan tidak bahagia. Masih ingat cara kerja yang tadi kakak sampaikan? Frasa sepola atau sebentuk itu sama, yaitu dengan menentukan dulu frasanya dia masuk ke frasa apa. Tidak bahagia, dia ini ada inti, ada penjelas. Berarti dia tergolong ke dalam atributif. Nah, berarti kita tentukan nih polanya DM atau MD. Nah, kakak mau tanya, yang mana yang inti, tidak, atau bahagia? Nah, yang inti itu adalah bahagia. Berarti bahagianya D, berarti tidaknya itu adalah M. Berarti kita cari polanya yang MD. Nah, sekarang kita lihat yang alfa. Oh, yang mana yang ini atributif berarti ya, karena ada inti, ada penjelas. Yang mana inti akan atau terpendek. Nah, yang inti itu adalah terpendek. Berarti otomatis ini D, ini M. Berarti polanya MD, berarti bisa jadi jawabannya. Yang mana inti di Bravo, peran atau penting? Nah, yang dibahas itu adalah peran. Berarti otomatis dia itu polanya DM. Berarti dengan ini kita bisa seleksi Bravo itu bukan jawabannya. Sekarang kita lihat yang Charlie. Yang mana yang inti, yang mana yang dibahas. Pemanasan global, pemanasan atau global. Nah, jadi kita harus lihat dulu. Adik-adik sekedar informasi, kalau misalnya kata pertamanya itu adalah kata benda, maka otomatis polanya DM. Dalam artian kata pertamanya ini adalah kata inti. Jadi dia akan D berarti. Nah, sekarang adik-adik harus ketahui, kalau misalnya di kata itu dia pakai imbuhan pe dan an, maka otomatis dia itu adalah kata benda. Nah, jadi karena kata benda pertamanya otomatis polanya DM. Berarti dengan ini Charlie juga bukan jawabannya. Nah, sekarang kita lihat yang delta, yang mana yang inti, lebih atau hangat. Nah, yang inti itu adalah hangat. Berarti otomatis polanya MD. Yang mana inti, telah atau berenang. Nah, yang inti itu adalah berenang ya. Berarti dia juga polanya MD. Berarti antara opsi A, D, dan E. Kalau seperti ini, yang tadi saran kakak, apa? Yang kedua, tentukan jenis kata di kata kedua. Nah, bahagia ada yang tahu dia masuk ke jenis kata apa? Nah, jadi bahagia itu dia masuk ke kata sifat. Nah, jadi dia masuk kata sifat ya. Oke, berarti kita cari dulu yang kata keduanya kata sifat. Terpendek. Di sini ada kata ter. For your information, kalau misalnya ter, dia itu bisa kata kerja, bisa kata sifat. Dia kata sifat kalau ternya bermakna paling. Misalnya terbaik, oh paling baik. Terpintar, oh paling pintar. Berarti itu adalah kata sifat. Tapi kalau ternya tidak bermakna paling, berarti dia itu kata kerja. Contoh terjatuh, kan tidak ada paling jatuh kan. Jadi otomatis dia itu adalah kata kerja. Nah, di sini ternya bermakna paling, terpendek artinya paling pendek, berarti ini tergolong ke dalam kata sifat. Berarti alfa itu bisa jadi jawabannya. Tapi kalian make sure dulu ke setiap opsi yang berpotensi jawabannya, karena jangan sampai ada juga yang menggunakan kata sifat kata keduanya. Hangat kata apa? Oh, ternyata hangat juga kata sifat. Nah, berarti bisa jadi juga nih jawabannya untuk yang opsi delta. Untuk yang error, karena kata keduanya pakai ber, sudah jelas ini adalah kata kerja. Nah, jadi dia kata kerja. Berarti otomatis ini bukan jawabannya. Nah, jadi jawabannya itu antara opsi A dan delta. Nah, kalau seperti ini gimana Kak cara kerjanya? Jadi kalian langsung tentukan pola imbuhannya. Nah, jadi kita lihat ya, ini tidak kata apa.
Nah, dia pakai kata imbuhan atau kata dasar. Nah, dia kata dasar ya. Berarti kita tulis saja KD. Terus kata keduanya, bahagia pakai imbuhan atau dia dasar? Oh, ternyata dia dasar juga. Berarti kita cari yang polanya itu kata dasar, kata dasar. Nah, sekarang kita lihat akan itu kata apa? Kata dasar ya, jadi dia tidak pakai imbuhan. Terpendek sudah jelas pakai imbuhan, berarti dia ini adalah kata imbuhan. Berarti alfa itu salah karena dia itu KDKI. Sementara yang kita cari itu adalah KDKD. Berarti memang jawabannya delta. Kita make sure. Nah, di sini adik-adik kalau lihat lebih itu adalah kata dasar. Hangat juga itu adalah kata dasar. Nah, jadi sudah benar jawabannya untuk soal nomor 2 yaitu bagian delta. Jadi seperti itu ya adik-adik, sepola dan sebentuk itu sama cara kerjanya. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini dikatakan kata yang memiliki makna bertingkat dengan kata motor. Jadi adik-adik, kalian harus ketahui kalau misalnya makna bertingkat itu sama soalnya kalau dia minta makna luas atau kata berhierarki. Nah, berhierarki. Nah, jadi dia tuh sama cara kerjanya. Jadi clue-nya itu kalian bisa pakai bagian dari. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi misalnya apa makna bertingkat dari kata apel. Nah, jadi kalian cari saja makna luasnya. Berarti kita pakai clue ini bagian dari. Jadi apel itu bagian dari buah. Jadi itu makna bertingkat dari apel. Nah, jadi karena di soal dia minta makna bertingkat, berarti kalian bilang saja motor bagian dari apa? Nah, bagian dari kendaraan. Jadi otomatis untuk soal nomor 3 sudah jelas jawabannya adalah bagian alfa. Jadi seperti itu ya adik-adik, kata yang memiliki makna bertingkat itu sama dengan kalau dia minta makna luas. Oke, sampai sini paham? Oke, jadi kakak rasa kalau yang ini bisa kalian kerjakan sepersekian detik. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Wah, tadi makna luas, makna bertingkat ternyata di soal berikutnya yang diminta adalah makna lebih sempit. Nah, jadi makna lebih sempit. Jadi adik-adik kalau misalnya untuk makna lebih sempit, jadi pastikan dia itu clue-nya lebih ke contoh. Nah, lebih ke contoh. Nah, jadi misalnya apa makna sempit dari kata buah? Berarti buah itu contohnya apa? Contohnya misalnya apel. Nah, jadi itu kalau misalnya untuk makna sempit. Jadi karena di soal dia minta lembaga, berarti kalian bilang saja lembaga contohnya otomatis sekolah ya. Nah, jadi kalau kakak rasa untuk makna sempit dan makna luas ini gampang, kalian bisa kerjakan sepersekian detik, tapi kalian harus perbanyak kosakatanya. Karena jangan sampai kalian misalnya nggak tahu lembaga itu apa, jadi meskipun dikasih waktu 2 jam, pasti kalian jawabnya juga ragu-ragu karena belum pernah pelajari apa itu artinya lembaga. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi ingat makna bertingkat, clue-nya bagian dari, kalau untuk makna sempit, clue-nya contoh. Oke, untuk soal nomor 4 aman ya. Jadi kita berarti lanjut aja ke soal berikutnya, nomor 5. Wah, ternyata di nomor 5 ini kita diberikan analogi untuk menghubungkan kata belajar sama pintar. Jadi ada yang bisa enggak menghubungkan belajar sama pintar itu seperti apa? Jadi cara kerjanya itu adalah belajar membuat kita atau menghasilkan kepintaran atau pintar. Jadi belajar membuat kita pintar. Nah, jadi ini ya menghasilkan atau clue-nya bisa membuat. Oke. Berarti makan membuat kita, jadi kalau kita makan apa yang akan terjadi? Otomatis kenyang. Nah, jadi kalau Kak rasa kalau untuk analogi ini lebih gampang ya karena kata-katanya ini kita sudah dapatkan di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk yang seperti ini tinggal adik-adik hubungkan saja.
cari kata yang bisa menghubungkan kedua kata yang dimunculkan di dalam soal untuk analogi. Jadi yang tadi ya, belajar membuat kita pintar, maka makan membuat kita kenyang. Jadi untuk nomor 5 aman ya. Oke, jadi untuk nomor 5 aman. Jadi ini kita tinggal menghubungkan saja. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Wah, ternyata ini pola kalimat. Dan kakak sempat jelaskan kalau misalnya pola kalimat kalian harus review karena materi ini sepenting itu untuk kalian memudahkan mengerjakan beberapa soal. Nah, jadi kalau kita lihat di situ kalimatnya dimulai dari kata dalam. Jadi for your information kalau di kalimat itu cuma 3 yang bisa di awal kalimat. Kalau bukan subjek, predikat, kalau bukan predikat, keterangan. Nah, jadi karena di sini kata dalam itu adalah preposisi, maka secara umum di dalam kalimat itu sebelum komanya otomatis keterangan. Jadi ingat ya, clue-nya keterangan dengan segala pengecualian kalau ada konjungsi atau preposisi otomatis hitungannya dia adalah keterangan. Terus setelah koma baru adik-adik tentukan dia itu subjek atau predikat. Nah, sekarang kita lihat di situ subjek atau predikat. Jelas subjek ya, karena subjek itu pelaku. Nah, sementara kan ada orang ya. Nah, terus ada yang, masih ingat? Yang itu adalah hubungan perluasan. Jadi kalau kata sebelumnya subjek, maka setelah yang masih subjek. Kak, sampai di mana perluasannya? Kalian lihat ketika kalian baca dan sudah ada jedanya, berarti sampai situ perluasannya. Nah, tapi simpelnya masih ingat yang kakak jelaskan kalau subjek itu hal yang dibahas. Kak, apa yang dibahas di kalimat ini? Orang atau orang yang kurang tidur? Nah, jadi yang dibahas itu adalah orang yang kurang tidur karena sampai situ jedanya. Berarti sampai situ perluasannya, berarti ini subjek. Terus, orang yang kurang tidur. Berarti di mana ada subjek pasti ada predikat. Nah, predikatnya yang mana? Nah, jadi predikatnya itu dapat mengalami karena berupa kata kerja juga. Nah, sekarang kakak mau tanya, mengalami itu berarti pakai tips butuh atau tidak butuh. Jadi kalau butuh itu berarti selanjutnya objek. Kalau misalnya tidak butuh berarti antara dua, antara pelengkap atau keterangan. Jadi dapat mengalami. Kakak rasa harus ada kata selanjutnya ya, dia mengalami apa kan? Nah, jadi otomatis selanjutnya itu adalah objek. Nah, jadi dalam hal ini adik-adik, kalau kita perhatikan, otomatis polanya itu adalah ada yang lihat keterangan, subjek, predikat, dan objek. Nah, ada enggak di sini jawabannya? Nah, ada ya, yaitu jawabannya di opsi Charlie. Jadi untuk nomor 6, pola kalimatnya itu adalah KSPO. Nah, silakan adik-adik kalau mau difoto atau mau di-screenshot boleh. Selanjutnya kita lanjut berarti ya untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ternyata kita di sini dihadapkan dengan teks. Tapi yang kakak bilang pastikan kalian baca dulu soalnya. Jadi kita lihat soalnya dulu ya. Oke, untuk soal nomor 7 ternyata yang diminta itu adalah perumpamaan. Jadi ingat, kalau perumpamaan itu biasanya ditandai kata seperti atau biasanya juga ditandai dengan kata bagaikan, ibarat, dan laksana. Oke, jadi adik-adik tinggal lihat saja di dalam kalimatnya. Siapa tahu di kalimat itu ada yang menggunakan di antara kata-kata ini. Seperti bagaikan, ibarat, dan laksana. Jadi kita lihat ya kalimat 1. Oke, untuk kalimat 1 di situ dikatakan esok nama laki-laki itu. Oke, nggak ada ya kata seperti bagaikan, ibarat, atau laksana. 2 juga nggak ada. 3, oke, 3 juga nggak ada. 4, oke, ternyata 4 ini dia menggunakan kata seperti. Dan ingat, seperti itu ada yang berupa contoh dan perumpamaan. Jadi kan kalau misalnya kakak bilang, saya membeli apel, saya memberi perabotan rumah seperti meja dan kursi. Nah, meja dan kursi kan berupa contoh. Nah, itu bukan perumpamaan, dia namanya perincian. Tapi kalau misalnya adik-adik lihat, sepertinya itu dia perumpamaan, contohnya dia katakan
ibuku seperti malaikat. Nah, itu kan perumpamaan. Nah, untuk nomor 4 dikatakan menjaganya seperti seorang kakak kepada adiknya. Nah, berarti ini otomatis kalau kita lihat ini perumpamaan hubungan antara kakak dan adik. Jadi, otomatis untuk kalimat perumpamaan di dalam teks ini adalah kalimat nomor 4. Jadi, kalau kita lihat di dalam opsinya, oke, di dalam opsinya nomor 4 itu ada di opsi delta ya. Jadi otomatis jawabannya bagian delta. Jadi ingat, kalau perumpamaan dia identik dengan konotasi. Oke. Seperti bagaikan ibarat dan laksana. Nah, jadi seperti itu. Untuk nomor 7 aman? Oke, jadi gitu saja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Wah, ternyata di sini yang diminta adalah kalimat yang tidak logis. Jadi ingat, kalimat yang tidak logis itu identik dengan imbuhan yang salah. Nah, jadi imbuhan salah. Kak, gimana sih ciri-cirinya kalau misalnya imbuhan salah? Jadi imbuhan salah itu biasanya kalau kita baca dan kayak ada yang mengganjal, berarti bisa jadi di kalimat itu ada kata yang salah imbuhannya. Contoh, saya dibeli apel. Nah, itu aneh atau tidak? Aneh kan? Saya dibeli apel. Dari cara pengucapannya saja sudah berbeda dan sudah menimbulkan keganjalan. Jadi otomatis harusnya dibeli itu diubah menjadi imbuhan me. Jadi harusnya saya membeli apel. Nah, jadi kita lihat dulu, kita pastikan baca di setiap kalimatnya, mana tahu di situ ada yang mengganjal ketika kita baca dengan di mana imbuhannya salah. Misalnya dia pakai me tapi dia pakai di. Berarti kita lihat kalimat 2, 3, 5 dulu ya. 2, 3, 5. Nah, kita lihat kalimat 2. Kakak bacakan, keduanya bertemu pasca gunung meletus pada 21 Mei 2022. Aman ya? Aman. 3. Esok menyelamatkan Lail setelah gadis remaja itu kehilangan ibunya. Aman? Oke, aman ya. 5. Ketika kondisi mulai stabil, keduanya keluar dari tenda pengungsian. Oke, aman ya. Berarti antara D dan E. Kita lihat D itu di kalimat ke-7. Kita lihat kalimat 7-nya. Nah, kakak baca. Esok yang sudah kelas 12 mengadopsi oleh wali kota. Esok yang sudah kelas 12 mengadopsi oleh wali kota. Nah, ini kan kalau kita baca agak mengganjal ya. Yang mengganjalnya itu adalah di mengadopsi. Dia harusnya bukan me, tapi harusnya menggunakan di. Coba kita coba. Di sini dikatakan esok yang sudah kelas 12 diadopsi oleh wali kota. Nah, itu benar ya. Nah, jadi otomatis harusnya kalimat yang tidak logis itu ada di kalimat bernomor 7. Nah, jadi berarti kalau kita lihat ada di opsi delta. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah bagian delta. Oke, jadi itu adik-adik kalimat yang tidak logis, pastikan cari dulu imbuhan yang salah. Oke, untuk 8 aman? Aman ya? Oke, berarti kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Kalau misalnya kalian dapatkan soal akan disempurnakan jika diperbaiki, tidak perlu baca teks tapi tinggal lihat opsi, paralelkan atau cari yang imbuhannya sama. Untuk opsi A pakai me sama di. Berarti ini sudah tidak paralel ya karena imbuhannya tidak sama. Berarti alfa bukan. Untuk B, oke, pakai pe, an, dan me, i. Nah, ini berarti sudah salah karena tidak paralel. Kita lihat yang Charlie, pakai me, pakai me, pakai me. Berarti mencatatkan, mengakumulasi, dan melaporkan. Nah, ini otomatis jawabannya karena dia itu sama-sama menggunakan imbuhan me. Kalau kita lihat delta sudah salah ya. Dia pakai akhiran an sama imbuhan me. Kalau di error salahnya itu karena yang akumulasi tidak diseragamkan pakai imbuhan me. Jadi otomatis untuk jawaban yang benar untuk nomor 9 itu adalah di opsi di opsi Charlie. Nah, jadi untuk 9 mencatatkan, mengakumulasi dan melaporkan sama-sama didahului dengan imbuhan me. Nah, jadi kayak gitu ya adik-adik. Untuk akan disempurnakan jika diperbaiki tidak perlu baca teks, langsung lihat di opsinya saja. Oke,
Berarti kita lanjut ke soal nomor terakhir yaitu nomor 10. Nah, jadi yang diminta di sini adalah frasa yang semakna. Di nomor pertama dan kedua yang diminta adalah frasa sebentuk atau sepola. Nah, cara kerjanya tadi sudah Kakak jelaskan. Tapi kalau misalnya di soal dia minta frasa semakna, berarti yang adik-adik cari itu bukan cara kerja dengan menentukan DMMD, jenis kata dan seterusnya. Karena adik-adik tinggal cari saja sinonim dari frasa yang diberikan. Nah, kan kita sudah tahu ya kalau misalnya sinonim itu adalah persamaan. Nah, jadi kalian cari saja yang maknanya sama dengan kejadian serupa. Kejadian serupa samakah maknanya dengan negara berkembang? Tidak. Jati diri? Tidak juga. Jadi yang masuk akal dan yang menjadi sinonim dari kejadian serupa yaitu di opsi delta, insiden sepadan. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau frasa yang semakna khusus untuk soal ini kalian cari saja yang sinonim. Oke adik-adik? Jadi itu ya untuk pertemuan kita hari ini untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi terima kasih untuk kebersamaan adik-adik dan kakak doakan semoga diberikan kemudahan ketika adik-adik sudah ujian UTBK. Dan kakak doakan adik-adik bisa lolos ke perguruan negeri tinggi favorit adik-adik semua. Oke, kalau gitu adik-adik, saya atas nama Kak Andrian Junsrail pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye adik-adik.